Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru 2022. Buat para subscriber semuanya, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan semuanya, untuk video kali ini di awal tahun 2022 kali ini saya akan mencoba menjawab atau Q&A atau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang masuk ke YouTube saya, ke channel saya. Jadi saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi dalam kapasitas saya ya. Jadi sekemampuan saya akan mencoba menjawabnya. Dan untuk komentar-komentar ini akan saya filter, akan saya coba jawab dari pertanyaan yang bisa saya kuasai. Oke, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang masuk, dan untuk video kali ini silahkan perhatikan, dan mungkin kebetulan ada pertanyaan dari kawan-kawan yang kebetulan saya bacakan. Oke, seperti itu kawan-kawan. Jadi kita akan mulai membacakan komentar atau pertanyaan yang masuk di video ini. Semoga dapat bermanfaat. Oke, kawan-kawan semuanya, sekarang saya akan mulai mencoba menjawab, dimulai dengan video dari video ini. Video setting karburator PE28. Nah, di sini ada pertanyaan yang menarik yang masuk dari saudara ZA Official Real. Nah, jadi pertanyaan yang masuk di sini, Bang, bagaimana cara mengatasi berbet di putaran atas dan putaran tengah dan putaran atas? Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu berbet itu seperti apa dan ngok itu seperti apa, karena biasanya kawan-kawan itu agak sulit untuk membedakan masalah untuk berbet dan ngok. Seperti itu kawan-kawan. Untuk karburator yang ada masalah di RPM tengah merasa berbet dan RPM atas itu merasa berbet. Jadi biasanya kalau benar-benar berbet itu biasanya keborosan. Itu urusan berbet itu keborosan kawan-kawan. Berbeda dengan ngok, dan kawan-kawan di sini harus bisa membedakan masalah berbet dan ngok. Jadi kalau ngok itu kekurangan bensin, jadi beda berbet. Kendala berbet dan ngok itu beda. Emang ngok itu juga kayak yang berbet, kayak motornya yang tersendat-sendat tetapi kehabisan bensin. Berbeda dengan keborosan. Kalau keborosan itu gas ditarik itu seperti yang nggak mau mati motornya, cuman motornya sendat-sendat tapi nggak mau mati. Tapi kalau misalkan ngok itu seperti berbet juga, cuman biasanya motornya kayak mau mati. Nah, itu perbedaannya. Terus dari pertanyaan barusan, dari pertanyaan ZA Official Real, di sini menanyakan bagaimana cara mengatasinya apabila putaran tengah berbet. Kalau misalkan benar-benar ini putaran tengahnya berbet, coba deh di setting ulang di bagian kalau benar-benar ini masalahnya dari karburator, coba setting ulang di bagian main jet dan pilot jet. Coba kawan coba turunkan dulu atau setting dulu di settingan standar. Carilah informasi, bisa googling sepuyer standar dari karburator yang sampean pakai. Nah, kemudian nanti bisa disetting di situ. Kalau misalkan kebesaran bisa dikecilkan, kalau misalkan kekecilan bisa dibesaran. Tapi dengan satu syarat, cara merubahnya step by step, tidak bisa sekaligus. Oke, seperti itu. Jadi itu jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke kawan-kawan, ini selanjutnya pertanyaan yang masuk dari saudara Padli Pipoy 17. Nah, di sini saudara Padli Pipoy 17 bertanya masalah seputaran cara papas noken as nih. Di sini saya menjelaskan bahwa memapas noken as itu, kalau misalkan kita papas 0,5, yang total aja pemapasannya itu menjadi 1 mili. Nah, di sini saudara Padli bertanya, Om permisi, ya. Jadi kenapa 0,5 bisa jadi 1 mili? Kalau dipapas mohon diperjelas. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Jadi kalau misalkan ini satu noken as, jadi kan cara memapas noken as itu adalah di bagian base circle dulu. Nih di bagian pinggangnya dulu nih, di sini nih. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan saudara Padli mau memapas noken as, jadi dihitung sebelah sininya 0,5.
dan sebelah sininya pun 0,5. Nah, jadi total pemapasan dari diameter pinggang ini menjadi 1 mili. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Dan jadi seperti itu Saudara Padli ya, maaf. Jadi itulah kenapa saya bilang kalau memapas 0,5 totalnya menjadi 1 mili. Karena kalau misalkan pinggangnya ini kita papas 0,5, otomatis bagian bawah diameter ini menjadi 1 mili total pemapasannya karena kiri kanan ini kita papas 0,5 mili. Jadi seperti itu kawan-kawan atau Saudara Padli ya. Mungkin sampai sini sudah paham ya, sudah jelas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke kawan-kawan semuanya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya masuk dari Saudara Agung Rakeri ya, dari Saudara Agung Rakeri. Nih Agung Rakeri bertanya di sini, Bang mau tanya, mesin Mega Pro Up standar Tiger pakai karbu 26, enaknya pakai PJ dan MJ berapa? Terima kasih. Oke, di sini akan saya perjelas lagi ya. Jadi Saudara Agung Rakeri, kalau misalkan Saudara Agung mau men-setting karburator di satu motor, jadi Saudara Agung tidak bisa bertanya kepada saya seperti apa atau berapa ukuran pastinya dari pilot jet dan Mion jet. Itu kawan Saudara Agung ya. Kenapa saya bilang tidak bisa saya tekankan tidak bisa bertanya seperti apa pastinya ukuran tersebut? Karena ukuran PJ dan MJ dari setiap motor itu berbeda-beda. Meskipun Saudara Agung Rakeri meskipun membuat motor disamakan dengan motor-motor yang lain, misalkan saya punya motor yang sama, cc yang sama, tapi setting karburatornya belum tentu bisa sama. Nah, jadi yang penting di sini sebagai patokan ya, cara men-settingnya itu Saudara Agung Rakeri pastikan dulu karburatornya bagus, kemudian saran saya pasanglah pilot jet dan main jet dari ukuran standar yang ukuran karburator yang Saudara Agung pakai. Misalkan karburatornya 26, carilah ukuran standar sepuyer dari karburator 26 yang standar dulu ya. Nah, nanti kalau misalkan setelah dihidupkan ada kekurangan boleh dinaikkan step by step main jet dan pilot jetnya. Kalau misalkan kelebihan bisa diturunkan ukurannya. Nah, jadi itu sebagai patokan untuk men-settingnya agar gampang. Seperti itu ya. Oke. Dapat dipahami ya Saudara Agung ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan yang ini adalah di seputaran ciri-ciri papas noken as yang gagal ya. Ini di sini ada pertanyaan yang masuk dari Saudara Mahmud Ardiwinata. Nah, Saudara Mahmud ini bertanya, Mas, punya saya Satria FU sudah dipapas noken asnya, tapi setelah dipapas noken asnya motornya menjadi nembak-nembak. Itu kenapa? Apakah itu termasuk papasan gagal? Oke, di sini akan saya jelaskan. Saudara Mahmud Ardiwinata, untuk masalah knalpot nembak-nembak itu biasanya bukan dari masalah noken as. Kalau untuk masalah noken as, masalah-masalah yang timbul biasanya yang pertama suara kasar, yang kedua langsam tidak normal, yang ketiga motornya kayak karburatornya kayak yang nyembur, yang keempat susah hidup. Nah, itu pokoknya seputaran itulah kalau misalkan noken asnya gagal pemapasan. Nah, di sini Saudara Mahmud Ardiwinata bertanya kenapa motornya setelah dipapas noken asnya menjadi nembak-nembak. Nah, jadi urusan knalpot nembak-nembak itu yang pertama adalah dari kekurangan bahan bakar. Kenapa saya bilang dari kekurangan bahan bakar? Karena setelah Saudara Mahmud memapas noken as, otomatis bisa jadi permintaan bahan bakar yang diminta oleh mesin itu semakin besar. Nah, jadi kalau misalkan karburatornya Saudara Mahmud tidak men-settingnya, otomatis itu bakal nembak-nembak. Karena urusan knalpot nembak-nembak itu yang pertama dari bahan bakarnya keiritan. Terus yang kedua dari knalpot yang tidak cocok atau knalpot bocor. Dan yang ketiga kalau untuk di motor Satria F150 biasanya kendalanya ada di masalah yays atau ice atau lubang yang berada di tutup blok head cylinder. Di situ biasanya ada kebocoran di bagian selang. Nah, di situ kalau misalkan ada kebocoran bisa terjadi nembak-nembak. Oke, semoga terjawabkan.
Saudara Mahmud Ardi Winata. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, selanjutnya di sini akan saya menjawab pertanyaan yang masuk dari saudara awal sampai akhir. Jadi saudara awal sampai akhir masuk mengirimkan pertanyaan kepada saya, menjawab di bagian video tentang rumus menentukan blood balancer, kawan-kawan. Jadi saudara awal sampai akhir ini bertanya, "Bang, motor saya ini Jupiter standar, mau pasang blok kopling manual. Terus yang saya mau tanyakan, berat balancernya bagusnya dikasih berapa?" Lagi dan lagi di sini saya menemukan pertanyaan, menemukan masalah. Jadi untuk motor standar, banyak sekali teman-teman yang masuk bertanya kepada saya, kalau dihitung ya, wah udah ratusan lah. Jadi bertanya itu, di video saya ini cara menentukan berat balancer ini, banyak yang bertanya, "Bang, motor saya standar, motor ini berat balancernya berapa? Bang, motor Supra ini standar, berat balancernya berapa?" Seperti itu. Nah, jadi kembali di sini saya jelaskan, untuk motor standar, menurut saya nggak perlu lah kawan-kawan merubah balancer, merubah berat magnet, atau di peringan. Itu sangat merugikan kalau menurut saya. Kenapa saya bilang sangat merugikan? Karena motor standar ini itu dibikin seperti itu karena banyak kebutuhan. Jadi motornya itu kan dipakai nanjak, dipakai turunan, dipakai datar. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk motor standar gak perlu kawan-kawan merubah atau mencari rumus-rumus untuk menentukan berat balancernya. Gak usah, mending standar baik. Tapi di sini saudara awal sampai akhir, kalau misalkan sampean mau merubah motor Jupiternya memakai kopling manual, saran saya mending di bagian kopling manualnya itu dimatikan, tapi kampas gandanya nggak usah dicopot. Simpan aja di dalamnya, kemudian dilas, dimatikan itu. Nanti kalau misalkan mau diorisinilkan lagi kan tinggal copot lasannya dikit. Nah, jadi nggak usah dihilangkan berat balancer dalamnya, itu nggak usah dihilangkan buat pemberat dari kampasnya. Jadi seperti itu, agar motornya itu masih tetap enak digunakan untuk di berbagai wilayah. Bisa di trek lurus enak, bisa di trek tanjak enak, bisa pakai santai-santai juga enak. Jadi seperti itu ya. Jadi saudara awal sampai akhir mending tidak usah merubah bagian berat balancernya, karena motor sampean standar. Kecuali motor sampean mau dibikin untuk motor balap, boleh. Nanti kita hitung cara merubahnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Paris Lipandes. Saudara Paris Lipandes ini bertanya untuk seputaran karburator lagi nih. "Mas, kalau motor susah nyala itu kenapa? Padahal manifold dari motor saya tidak ada kebocoran. Pilot jet dan main jetnya pakai 442 dan 120. Motornya GL 230 cc. Wow, besar sekali. Mohon jawabannya." Oke. Di sini saudara Paris Lipandes, saya akan mencoba menjelaskan ya. Kalau untuk motor susah nyala itu banyak sekali aspeknya. Jadi tidak bisa kita fokuskan untuk masalah di karburatornya saja. Bisa jadi businya jelek, bisa jadi pembakarannya tidak bagus. Memang bisa jadi dari karburatornya kurang bagus juga. Kenapa? Bukan masalah dari pain jet dan pilot jetnya dulu. Nanti kita lihat dulu. Yang pertama, saudara Paris bisa melihat kapasitas bensin yang ada di bak karburator. Kalau misalkan kapasitas bensin yang ada di bak karburator tersebut kurang, atau kapasitasnya kurang dari batas, itu bisa jadi motornya susah hidup juga. Kemudian untuk masalah yang lainnya bisa di pengapian. Pengapiannya kurang bagus. Setrumnya kalau misalkan
pengapiannya mengaplikasikan DC, setrum dari akinya bagaimana, apakah bagus, kemudian coilnya apakah bagus, kemudian businya apakah bagus. Nah, jadi jangan dulu berasumsi ke karburator. Tapi kalau misalkan yang lain sudah bagus, kalau misalkan yang lainnya sudah bagus, terus gara-gara karburator ini dipasang motornya disusah hidup. Nah, di sini baru saudara Faris Lipandes terfokuslah ke karburator untuk men-settingnya. Bisa kapasitas bensinnya dibenarkan dulu. Kemudian nanti untuk pilot jet dan main jetnya disetting di ukuran standarnya untuk karburator tersebut dulu. Setelah itu baru disetting-setting. Kemudian di bagian jarum skep ya, bisa disetting-setting. Kalau misalkan kita setting dulu di tengah-tengah yang standar, nah nanti bisa dipindah ke bawah atau ke atas. Kalau misalkan kurang irit atau keborosan, pindah ke atas. Kalau misalkan terlalu irit, pindah ke bawah. Jadi seperti itu. Jadi cek dulu yang lain. Oke, saudara Faris Lipandes, cek dulu yang lain. Kalau masalahnya sudah kelar, baru deh kita cari masalah di bagian karburator. Oke, semoga terpuaskan dengan jawaban yang saya utarakan. Oke, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari saudara Asep Nur Hotam. Jadi di sini Asep Nur Hotam bertanya di masalah seputaran setting CVT motornya. Nah, jadi di sini saudara Asep Nur Hotam bertanya, Mas, motor saya Vario 150 2015. Motor saya di sini menggunakan roller oplos rata 9 gram atau dioplos sama 9 gram. Itu tarikan atasnya ngeplos. Atau bawahnya ngisi atau bawahnya sama atasnya ngisi juga apa enggak, Om? Oh, oke. Jadi saya mengerti nih di sini pertanyaannya nih. Jadi menurut saya dari video yang saya upload di YouTube ini, nah untuk motor Vario 150 tahun 2015. Jadi untuk motor Vario 150 ini kalau saran saya, kalau motornya masih standar, kalau mau dipakai di trek kota stop and go yang banyak sekali kali-kali kemacetan, lebih enak menggunakan roller dari kepunyaan Suzuki Spin. Ganti aja satu set menggunakan roller Suzuki Spin, kawan-kawan. Ya. Dan kemudian kalau misalkan motornya mau digunakan di trek-trek yang lurus, trek-trek yang touring seperti itu, boleh rollernya menggunakan diturunkan 2 step dari yang standarnya. Atau saran saya menggunakan Vario 125 saja. Itu lebih bagus untuk trek lurus, menggunakan Vario 125 untuk trek lurus. Karena untuk Vario 125 lebih berat. Nah, itu untuk trek lurus. Ya, kalau misalkan untuk trek touring yang ada stop and go gitu-gitunya juga, kalau misalkan mau kanibal boleh. Kalau misalkan nggak kanibal pun turunkan 2 step dari standarnya saja. Kalau misalkan 15 gram diturunkan menjadi 13 gram. Itu lebih enak. Itu pokoknya lebih enak dan lebih aman. Oke. Kawan-kawan semuanya, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang sudah saya rangkum sedemikian rupa, yang sudah saya perhatikan dan saya perhatikan semuanya itu masalah-masalah yang barusan itulah yang bisa saya jawab. Karena mungkin waktu juga, karena mungkin nggak bisa semua pertanyaan saya jawab sekarang. Jadi makanya saya rangkum dulu yang penting-pentingnya dulu. Oke. Insya Allah nanti kita akan lanjut Q&A-nya kita akan lanjut pertanyaan-pertanyaannya kita jawab. Kalau mungkin saya sanggup dan saya sempat menjawab, kita langsung jawab langsung di YouTube-nya. Kalau misalkan nggak sempat juga, nanti kita bikin Q&A lagi. Oke kawan-kawan semuanya, semoga bermanfaat, semoga dapat membantu kawan-kawan untuk sedikitnya ada pencerahan dalam setting sepeda motornya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.